Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nuraini. Saya berasal dari Musi Banyuasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kontemporer kesehatan wanita yang ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrean. Baik, di sini akan saya bacakan apa yang sudah saya resum kemarin. Baik. Buku fikih kontemporer kesehatan wanita itu oleh Dr. Raihanul Bahrean, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Perkembangan dunia kedokteran modern yang begitu pesat adalah tantangan tersendiri bagi para ulama masa kini guna melahirkan produk-produk hukum fikih baru di ranah fikih Islam secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan yang muncul seperti imunisasi, pil pencegah haid, alat-alat kontrasepsi, vasektomi dan tubektomi, bayi tabung, khitan wanita, pemutih kulit, operasi kecantikan, dan ihwal serupa yang kerap ditanyakan hukumnya mengusik hati para ulama agar segera menerbitkan fatwa kontemporer terkait hal-hal tersebut yang tidak didapati pada masa dahulu. Di sisi lain, umat Islam serta masyarakat secara umum menunggu-nunggu fatwa ulama mengenai masalah-masalah medis tersebut. Dengan terbitnya fatwa dari sisi agama, maka diharapkan mereka tidak lagi bingung dalam menentukan sikap dan langkah konkret. Kalau sudah demikian, hatinya pun tentram dan menjalankan kehidupan ini. Berikut ini berbicara tentang banyak mengenai kesehatan wanita kontemporer yang dianalisis secara medis serta ditetapkan status hukumnya melalui fatwa-fatwa fikih kontemporer. Penulisnya seorang dokter sekaligus penuntut ilmu syar'i. Karena itu, nuansa perpaduan dua sisi pandang dan ijtihad, yaitu pandangan ilmu kedokteran modern dan ijtihad ilmu fikih kesehatan kontemporer, dirasa amat kental mewarnai sepanjang bab-bab bahasanya. Tak sedikit topik kesehatan wanita kontemporer yang dibahas di sini. Di antara hal yang hangat diperbincangkan adalah KB atau program keluarga berencana. Temukanlah penjelasannya pada buku ini. Ada argumen terkait manfaat imunisasi bayi pun tak luput dijabarkan. Dilema suami dan istri saat hendak menggugurkan janin mereka yang cacat terungkap dan diterangkan solusinya. Ihwal Bang Asi pun dijelaskan, dibahas pula tentang organ reproduksi wanita dan masalah yang kerap terjadi, seperti kemandulan wanita, hukum mengambil anak, maksudnya di sini mengambil anak angkat ya, hukum menyewakan dan meminjamkan rahim, hamil fertilisasi di luar kandungan ibu, kloning manusia, ataupun operasi pengangkatan rahim. Bab-bab yang lain membahas hukum operasi kecantikan, nyambung rambut yang rontok karena penyakit, bisa menanam rambut untuk terapi kebotakan, operasi implan payudara untuk membahagiakan suami, seperti kawat gigi, menggunakan plasma darah untuk kecantikan wajah. Operasi mengembalikan keperawanan atau yang disebut dengan selaput darah, pemeriksaan keperawanan, masalah puasa wanita dan Ramadan, keringan bagi ibu hamil atau keringanan maksudnya bagi ibu hamil serta ibu menyusui yang tak mampu berpuasa, prosedur vaginal torture atau bisa disebut FT, dan obat intravagina, menggunakan obat pencegah haid pada 10 malam terakhir Ramadan guna memaksimalkan ibadah atau ihwal berhubungan intim pada bulan suci. Produk hukum dalam buku ini murni pilihan penulis, seorang dokter lulusan kedokteran UGM atau Universitas Gadjah Mada dan penuntut ilmu syar'i. Awalnya dia menganalisis suatu permasalahan secara medis atau menurut ilmu kedokteran. Jadi di sini Dr. Raihanul Bahrean itu tidak asal-asalan menulis, tetapi dia juga seorang dokter dan belajar ilmu syar'i. Kemudian dicarikan fatwa yang kuat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran serta As-Sunnah dari ulama terkait masalah tersebut. Demikianlah salah satu kelebihan buku ini. Kelebihan lainnya, isu-isu yang diangkat adalah isu kontemporer dan relatif baru sehingga menarik untuk dicermati dan diikuti oleh para wanita muslimah yang peduli terhadap kehidupan ukhrawinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila
ada penyampaian yang kurang jelas, bisa kritik atau dikasih saran. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.